Baik, Assalamualaikum Pak Bagas. Waalaikumsalam Pak Ade, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Bagas? Ya Alhamdulillah Pak Ade, saya sedang sehat nih. Bagaimana dengan keadaan Pak Ade sekarang? Ya Pak, Alhamdulillah saya baik Pak, saya juga sehat. Tapi saya punya sedikit permintaan Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol bentar. Waduh, ada apa nih Pak Ade nih? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin Eh, dibicarakan oleh Pak Ade nih. iya Pak, gini Pak, saya pengen ngobrol sebentar nih sama Pak Bagas nih. Pak Bagas ada waktu nggak? Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit lah Pak. Ini saya ada Ya, ada masalah yang pengen saya obrolin sama Pak Bagas. ya Pak Ade kebetulan hari ini saya sedang santai nih. Memangnya ada apa nih yang ingin dibicarakan oleh Pak Ade? Oh, alhamdulillah. Berarti nggak sibuk nih Pak, saya nggak ganggu nih. Enggak Pak Ade, santai aja. Oh iya. Gini Pak, Ya, dari obrolan ini sih saya pengen pengen dapat ide sebenarnya nih. Saya pengen dapat ide dan saran, masukan dari Pak Bagas. Kan ini baru masuk tahun ajaran baru nih Pak Bagas nih, ya kan? Nah, saya kebetulan sama kepala sekolah saya ditugaskan kembali di kelas 5A dengan partner saya Bu Fani Sulistiawati. Nah, saya punya masalah Pak Bagas. Jadi gini Pak, masalah saya itu di kelas 5 ini saya belum belum mengenal ya Pak ya. Saya belum mengenal karakter-karakter peserta didik saya satu persatu Pak Bagas. Jadi yang saya nilai dalam pembelajaran saya yang sudah berjalan yang kurang lebih 2 pekan ini itu anak-anak masih masih belum ini Pak, rasa kebersamaan untuk menyelesaikan tugas nih, terutama dalam pembelajaran masih masih kurang gitu Pak. Ya, bukan maksud saya membandingkan sih dengan kelas sebelumnya, dengan kelas-kelas saya tahun sebelumnya, tapi memang ini belum terbentuk gitu Pak. Jangankan sama anak laki-laki dan perempuan gitu Pak. Ini kadang sesama perempuan aja itu ya dia berkelompok-kelompok seperti itu Pak. Jadi seolah-olah kalau dengan si A dia nggak cocok, dia tidak bisa melaksanakan kerjasama dengan baik gitu Pak. Jadi kesannya nggak mau bareng lah sama si A sama si B gitu Pak Bagas, masalah saya. oh gitu Pak Ade. Iya ya. Jadi tujuan obrolan kita kali ini adalah Pak Ade ingin mendapatkan masukan atau solusi ya Pak Ade ya. Ya bener Pak, saya Ya. pengen dapat Tadi solusi dan saya masukan dari Bapak. sudah menyimak penjelasan dari Pak Ade. Tadi Mhm. masalah dari kelas 6 itu masalahnya adalah kurang kompaknya siswa ya Pak Ade ya dalam Iya bekerja betul. sama maupun dalam mengerjakan tugas kelompok. Iya Pak, Ya baik, betul betul. ya baik Pak Ade. Jadi Pak Ade ini mengatakan kan, murid-murid itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran dengan baik gitu Pak Ade. Ya Nah, bener Pak. menurut Pak Ade ini kondisi ideal seperti apakah di kelas itu untuk anak-anak itu bekerja sama? Kondisi idealnya seperti apa Pak Ade? Menurut Pak Ade? Ya, jadi gini Pak, idealnya itu yang saya harapkan sih Pak ya, menurut saya itu anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik Pak, terutama pada saat tugas kelompok yang memang mengharuskan peserta didik itu bekerja sama kan di kelompoknya kan. Nah, kemudian bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu sih Pak menurut saya kelas yang ideal terkait dengan kerjasama dalam kelompok ini. Itu Pak. Ya, baik Pak Ade. Ngomong-ngomong, nih apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade agar murid-murid itu bisa kompak dalam bekerja sama dalam mengerjakan tugas gitu Pak Ade? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade? Ya, sebetulnya saya sudah coba, Pak. Saya memasukkan metode diskusi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, Pak, atau modul ajar yang di kurikulum Merdeka ini yang kita sebut dengan modul ajar. Jadi saya sudah coba membuat modul ajar yang memang menitik beratkan pada kegiatan diskusi, Pak. Itu sih, Pak, yang sudah saya lakukan. Ya, jadi Pak Ade sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di modul ajar ya Pak Ade ya. Ini Ya, sudah siap. bagus sekali Pak Ade, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi
murid itu belum sepenuhnya muncul ya Pak Ade ya? Iya, Belum betul, Pak. sepenuhnya muncul. Ya, mungkin dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Pak Ade sekarang dalam mencapai tujuannya? Iya. Sebetulnya mereka sudah ada sih Pak ya, udah kelihatan sebenarnya. Tapi kalau disuruh skalain, mungkin masih ada di posisi 4 atau 5 barangkali Pak. Oke, Pak Ade. Nah, Pak Ade itu ingin di angka berapa posisinya dari skala 1 sampai dengan 10? Ya kalau bisa 10, tapi ya 9 juga nggak apa-apa lah Pak. Yang penting ada peningkatan bagus gitu di anak-anak saya terkait dengan kerjasama ini gitu Pak. 9 aja lah cukup kali Pak. Oke, Pengennya Pak Ade. 9. Oke, nih Pak Ade, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain nih. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Ade? Ada nggak kira-kira? Hmm, Mungkin dengan memberikan motivasi kali ya Pak ya, sebelum pelaksanaan pembelajaran di hari itu. Jadi mungkin saya akan memberikan motivasi kepada murid sebelum pembelajaran, ya tentunya tentang penilaian sikap yang saya tekankan baik di proses pembelajaran, ya. Dan mungkin di akhir juga saya akan melaksanakan refleksi sih Pak terkait dengan sikap dan memberi apresiasi terhadap anak-anak yang sudah muncul kerjasamanya gitu kali Pak ya, bisa nggak itu kayak gitu? Ya, itu sudah bagus sekali metodenya, Pak Ade. Ya, tapi kan itu di dalam pembelajaran ya, Pak Ade ya. Iya Tapi betul kira-kira Pak. kalau di luar pembelajaran itu bagaimana, Pak Ade? Oh iya ya, di luar pembelajaran ya. Mungkin gini Pak, saya adakan permainan kali ya Pak ya, mengadakan semacam permainan kompetisi beregu yang tentunya membutuhkan kerjasama kali ya Pak ya, supaya antar teman juga bisa saling mengenal dan saling terjalin chemistry-nya kali gitu Pak, bisa kali ya Pak gitu? Wah, bisa banget Pak Ade, itu luar biasa sekali Pak Ade. Nih kira-kira Pak Ade, apa rencananya untuk mencapai tujuan tersebut Pak Ade? Kira-kira apa Iya iya rencana iya. untuk Ya karena mencapai? memang tujuan saya ingin meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik ya Pak ya. Jadi saya coba akan lakukan nanti memotivasi peserta didik saya Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan coba memotivasi peserta didik saya terkait dengan eh, penilaian sikap yang memang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Saya juga akan memasukkan metode diskusi dan tentunya saya juga akan menyampaikan kepada peserta didik bahwa selain penilaian ya kognitif dan keterampilan juga penilaian sikap akan saya laksanakan dan eh, refleksi juga Pak. Nanti insya Allah saya akan laksanakan sebagai rencana tindak lanjut saya dan di luar pembelajaran. Nah nanti saya akan coba tadi yang seperti saya sampaikan, saya akan laksanakan permainan-permainan yang membutuhkan melatih kerjasama dalam kekompakan peserta didik itu Pak. Nanti insya Allah yang akan saya laksanakan. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Ade, penjelasan dari rencananya sangat runtut sekali. Nah kira-kira Pak Ade untuk melancarkan rencana aksi tersebut, kira-kira Pak Ade membutuhkan waktu berapa lama nih Pak Ade? Iya, karena memang kita guru juga dituntut untuk menyelesaikan materi ya Pak ya. Mungkin saya nggak mau terlalu lama Pak. 1 minggu, ya 1 sampai 2 minggu lah Pak, insya Allah. Oke Kurang Pak lebih saya Ade. butuh waktunya. Ya, pasti untuk melancarkan rencana tersebut, terus kemudian untuk menjalankan rencana tersebut, pasti ada tindak lanjutnya. Pasti rencana yang Bapak buat itu pasti akan dilakukan terus-menerus ya Pak Ade ya. Nah, kira-kira untuk menjaga Yes, komitmennya nih Pak Ade nih, terhadap rencana aksi tersebut apa komitmennya? iya. Jadi komitmen saya Pak, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan menyusun modul ajar yang memang menitik beratkan pada metode diskusi Pak. Itu yang pertama. Ya, yang diutamakan adalah penilaian sikap, ya kan, selain keterampilan dan pengetahuan. Kemudian diawali dengan motivasi, ya minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan yang tadi saya sampaikan Pak Bagas, saya akan melaksanakan pemberian motivasi terhadap peserta didik terkait pentingnya kerjasama dan kekompakan dalam
pembelajaran. Dan di luar pembelajaran juga ya saya komitmen Pak, pasti saya akan bekerja sama, tentunya tidak bisa sendiri, saya akan berkolaborasi dengan guru olahraga mungkin, permainan yang membutuhkan fisik, dan saya juga bisa nanti bekerja sama dengan pelatih eskul kali Pak nanti, untuk mengadakan kompetisi-kompetisi dalam kegiatan pramuka seperti itu kali Pak. Itu komitmen saya akan laksanakan itu dengan tujuan tadi untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi antar peserta didik saya. Itu Pak. Wah, keren sekali Pak Ade ya, keren banget Pak Ade. Nah, tadi kan Pak Arte itu membuat RPP ya, membuat modul ajar ya Pak Ade ya. Kira-kira nih Ya. siapa yang membantu Pak Ade dalam membuat modul ajar Pak Ade? Kira-kira siapa? Oh iya. Saya biasanya sih ya selain menggunakan sistem ATM ya Pak, kan memang zaman sekarang kan zaman canggih ya Pak. Di PMM itu sudah banyak contoh modul-modul ajar yang sangat bagus, yang luar biasa dari guru-guru berprestasi, guru-guru hebat. Saya akan coba Pak nanti membuat modul ajar sendiri yang sesuai dengan karakter murid peserta didik saya, yang tentunya yang menitik beratkan pada diskusi gitu ya Pak ya, pada metode diskusi. Nanti setelah jadi mungkin saya akan koordinasi dengan rekan sejawat saya Bu Fani untuk bisa menilai nih apakah modul ajar saya sudah baik atau belum gitu, dengan tujuan saya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di antara peserta didik saya. Itu sih Pak, saya akan buat dulu sendiri, nanti akan saya tanyakan, saya akan konsultasikan modul ajar saya sama rekan sejawat gitu Pak. Ya, wah mantap sekali nih Pak Ade nih ya, mantap sekali. Nah menurut Pak Ade nih apa yang sudah Pak Ade dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Karena banyak sekali Ya yang Pak. sudah kita bicarakan Pak Ade. Iya Pak, alhamdulillah. Ya takutnya saya juga mengganggu Pak Bagas mau ada kegiatan lain. Ini dari percakapan ini saya dapat banyak sekali Pak masukan dan ide-ide nih. Ya yang tadinya nggak muncul, alhamdulillah jadi muncul. Saya melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama di antara teman-teman saya. Ya mudah-mudahan nanti bisa muncul ya Pak, bisa meningkat Ya, gitu oke. skala yang saya harapkan, kerjasama antar kelompok di dalam kelas saya. Itu sih Pak, banyak banget yang saya dapat dari percakapan ini. Terima kasih Pak Bagas loh. Ya, alhamdulillah Pak Ade sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini Pak Ade ya. Mudah-mudahan Pak Ade akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Amin, amin, amin. Kemudian Pak Ade jangan lupa untuk mencatat ya setiap Siap, perkembangan kemajuannya Pak Ade. Nantinya siap Pak bisa Bagas. dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan sejawat lainnya. Bahkan nanti kalau rencana Pak Ade ini berhasil, Pak Ade bisa melakukan praktik baik di komunitas belajar Pak Ade Oh sehingga iya benar. nanti Pak Ade itu bisa memotivasi guru-gurunya untuk bisa meningkatkan kerjasama peserta didik di dalam kelas. Seperti itu Pak Ade. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Bagas, sekali lagi saya ucapkan udah mau meluangkan waktunya buat saya, kita ngobrol-ngobrol mencari solusi dari masalah yang saya alami. Makasih banyak loh Pak Bagas sekali lagi. Ya, sama-sama Pak Ade, Ya sama-sama. udah, saya pamit ya Pak Bagas ya. Ya Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.